pembelajaran kita. Baik, ya berat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih semangat? Masih. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran anak-anak Ibu dulu ya. Ya, Bu. Ibu sebut namanya, anak-anak Ibu sebut dengan hadir, lalu sebutkan film kesukaannya. Bisa? Bisa, Bu. Yang pertama, Firma Margila. Suka Upin-Ipin tuh. Oke, Filipin. Rahyu Anggraini. Mas Bok Bos, Bangga. Selanjutnya, Maudini Davitri. Dilan 1990 loh. Aduh, bagus ya filmnya. Besar. Anissa Pola. Suka Ferdi, Bu. Ferdi. Saya nonton Ferdi. Ferdi. Selanjutnya Risa Pratiwi. Aja buat guru. Aduh, berat ya film Risa. Ih, seru. Ini seru tahu. Yang selanjutnya Riva Pratiwi. Rivo. Apa filmnya? Ibu. Aduh. Ada boleh sama mamanya nonton tuh. Ada Bu. Oke. Dewasa. Berarti anak-anak Ibu hadir ya semuanya. Hadir, Bu. Oke. Nah, karena anak Ibu semangat, anak-anak Ibu mau nggak kita bernyanyi terlebih dahulu? Mau. Kira-kira anak-anak Ibu mau nyanyi apa? Boleh. Ya, silakan berdiri semuanya. Nah, 1, 2, 3. Satu ada 5, rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Matus harmoni daun, hatiku sangat kacau. Waktu tinggal 4, ku berkata sehat. Nah, silakan duduk anak ibu semuanya. Masih semangat anak-anak ibu? Masih Bu. Oke. Nah, kemarin ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? IPA, Bu. IPA Bu, IPAS Bu, IPAS Bu. Oh iya betul. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat nggak anak-anak Ibu tentang pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya? Desa, Bu. Iya, Sapa Desa, Kang Cahaya. Oh iya, betul. Nah, kemarin kita kan sudah belajar mengenai cahaya kan? Ya, Bu. Nah, di situ kita belajar tentang apa itu cahaya, pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, dan yang lain sebagainya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ada yang tahu? Tahu Bu, bunyi. Ya, betul Riva. Riva membaca ya tadi Ya, malam. betul, Baca baca. sekali, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bunyi dan sifatnya. Betul. Nah, kita belajar tentang bunyi dan sifat-sifatnya. Oke. Nah, di sini nantinya kita akan belajar tentang bunyi dan sifat-sifat bunyi. Nah, sebelum lebih lanjut, Ibu mau memberitahu anak-anak Ibu terlebih dahulu mengenai apa sih gunanya kita belajar tentang bunyi ini gitu kan? Pasti anak-anak Ibu bertanya-tanya kan? Ya, Bu. Nah, adapun tujuan kita dari mempelajari bunyi dan sifat-sifatnya yaitu yang pertama, nantinya anak-anak Ibu ini mampu untuk menjelaskan mengenai pengertian dari gelombang bunyi dan sifat-sifat bunyi itu. Nah, selanjutnya nanti anak-anak Ibu mampu
sehingga menimbulkan bunyi. Ya. Nah, dengan contoh lainnya ada nggak yang tahu? Ya, ya suara ibu betul. Nah, karena adanya bunyi suara itu karena sehingga menghasilkan sebuah bunyi. Getaran ya, Bu? Iya betul Reza. Nah, dengan adanya getaran dan bunyi itu kita dapat mendengarkan suara. Ya betul. Nah sekarang coba anak ibu lihat ya PPT yang akan ibu tampilkan. Ya, Bu. Udah nampak? Udah. Bisa dibesarkan, Bu. Oh, bisa. Nah, Anda nampak? Ada. Oh, itu materinya mengenai bunyi. Nah, di sini ada nggak nampak sama anak-anak ibu gambar anak-anak yang sedang bernyanyi? Ada. Itu ada memainkan musik, ada bernyanyi dan lain sebagainya. Nah, sebelum lebih lanjut itu kan ada beritanya perhatikan gambar. Nah, di sini juga ada dituliskan, ada teksnya. Ada yang mau bantu untuk membaca? Boleh, silakan Rahyu. Setiap sore, Raka dan teman-temannya bermain musik di halaman rumah. Mereka memainkan alat musik tradisional seperti seruling, bambu, kentongan kayu, dan botol berisi air. Setiap alat musik menghasilkan bunyi yang berbeda-beda dan mereka sangat senang mendengarkannya. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Boleh yang lain lagi? Boleh, Pak. Suatu hari, Bu Ani yang lewat mendengar permainan musik mereka. Ia berhenti dan berkata, "Bunyi yang kalian dengar berasal dari getaran. Setiap alat musik menghasilkan bunyi karena bentuk dan bahan yang digunakan. Nah, bunyi bisa berbeda-beda tergantung bagaimana cara memainkannya." Oke. Nah, siapa lagi? Firma. Kemudian Bu Ani memberi mereka tugas. Coba amati bagaimana setiap alat musik menghasilkan bunyi. Apa yang membuat bunyi dari seruling bambu berbeda dengan bunyi kentongan kayu? Apa yang bisa mengubah nada atau bunyi dari alat musik ini? Oke, bisa lanjutkan lagi? Siapa mau lagi? Oke, silakan Maldini. Lalu Bu Ani melanjutkan, kalian bisa belajar banyak tentang sains dari musik ini sambil melestarikan budaya kita. Ini disebut etnosains, yaitu belajar sains sambil mengenal kebudayaan tradisional kita. Oke, tadi anak-anak ibu ada nggak mendengarkan sebuah permasalahannya? Yaitu dia bertanya apa tadi? Di situ kan pertanyaan apa yang membuat bunyi dari seruling bambu berbeda dengan bunyi kentongan kayu katanya kan? Nah, menurut anak-anak ibu nih setelah membaca permasalahan tadi apa sih kira-kira yang membedakan kenapa bunyinya bisa beda gitu? Nah, ya silakan Lisa. Alatnya, Bu. Oh iya, alatnya gitu. Getaran yang dihasilkan dari penggunaan supaya keluar suaranya itu, Bu. Tadi dia dari seluruh bambu sama yang Oh, berarti beda bunyinya yang satu di sirup itu, yang satu lagi di kopor gitu. Ya, betul. Ada yang mau mengajukan pendapatnya lagi? Sama ada? Oke, ya betul ya dikatakan Reza tadi. Karena kan kalau misalnya seruling bambu itu dia kan kita tiup. Nah di situ anak-anak ibu ada lihat nggak sih di sininya ada lubang-lubang? Ada. Nanti kan ditiup tuh. Nah udaranya kan masuk ke dalam tuh kan, sehingga nanti pas kita meniup keluar bunyi. Bunyinya. Nah sedangkan bunyi kentongan kayu itu dia kan dipukul. Ada ya anak-anak ibu lihat seperti di pos ronda itu? Ada. Misalnya kan pada saat orang membangunkan orang sahur tuh kan pakai kentongan kan? Iya. Nah, kalau dipukul kan keras-keras gitu pasti bunyinya nyaring kan? Nah itulah bedanya. Kemudian apa yang bisa mengubah nada atau bunyi dari alat tersebut? Nah betul kata Lisa tadi, karena beda apa tentu beda juga bunyi yang dihasilkannya. Nah anak ibu berarti sudah paham kan? Sudah paham. Nah selanjutnya ibu mau membagi anak ibu menjadi 3 kelompok.
Nah, di sini kan anak ibu kebetulan sudah duduk berkelompok ya. Nah, langsung saja ibu bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Oke, nah ini LKPD-nya. Iya. Nah. Sudah kebagian kan semuanya? Sudah, Bu. Oke, nah sama nggak dengan yang punya ibu? Sama. Sama. Nah coba anak ibu lihat di halaman yang keduanya. Ya. Nah di situ ada berisi tentang apa kan? Ada tujuan, Petunjuk. ada petujuan dan juga petunjuknya. Nah siapa yang mau membacakan tentang petunjuk dari pengerjaan LKPD-nya? Ya silakan Desa. Petunjuk pengerjaan LKPD. 1. Bacalah doa terlebih dahulu sebelum memulai mengerjakan LKPD. 2. Tuliskan nama dan jelas di bagian atas LKPD. 3. Perhatikan setiap gambar dan ilustrasi yang disediakan dengan cermat. 4. Baca setiap soal atau pernyataan yang ada di bawah gambar secara teliti. 5. Jawablah pertanyaan berdasarkan pengamatan dan pemahamanmu tentang gelombang bunyi dan sifat-sifatnya. 6. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami serta tulis dengan rapi dan jujur. 7. Setelah selesai periksa kembali dan kumpulkan kepada guru. Oke, semuanya sudah baca kan? Sudah. Oke, nah di halaman belakangnya, nah sebenarnya jelaskan ibu tegaskan lagi. Kalau tujuan itu sama yang kita sebutkan tadi ya. Iya, Bu. Oke, nah buka halaman yang di belakangnya. Ada nampak pertanyaan seperti yang ibu share ini? Ada. Oke, nah di situ kan tertulis tentang gelombang bunyi dan sifat-sifatnya ya. Nah di situ kan nanti anak ibu disuruh untuk perhatikan gambar dan cermati, kemudian jawab pertanyaan berdasarkan gambar dan pemahamanmu tentang gambar bunyi yang serta sifat-sifat dari bunyi tersebut. Nah di sini ada 3 gambar ya kan? Ya, Bu. Nah anak-anak ibu tahu kan apa gambar 1 maksudnya apa? Itu buku dinding. Ya, nanti dia kan memukul dinding tuh. Nah, ibu harapkan anak-anak ibu juga bisa nantinya langsung mempraktekkan yang ada di gambar, nanti langsung dikerjakan di kertas itu. Bisa? Bisa. Nah, jadi gambar yang pertama sudah anak-anak ibu pahami kan kalau itu seorang anak yang sedang memukul dinding. Ya, Bu. Nah, yang pertanyaan yang kedua itu ada paham anak ibu maksudnya? Ya, di situ ada seorang anak yang satunya memukul meja dan yang satunya mendekatkan telinganya ke meja ya. Ya, Bu. Ya. Dan yang pertanyaan terakhir itu dia itu ada di fotonya dan nanti bisa anak ibu praktekkan secara bergantian ya. Nah, ini contoh foto seperti yang ada di gambar ya. Nanti anak ibu memukulnya. Mana yang getarannya yang lebih tinggi dan yang kecilnya nanti ya. Oke, Bu. Oke. Nah, sekarang coba anak ibu buat pertanyaan yang tadi itu secara berkelompok. Nanti jika ada yang belum dipahami, boleh tanyakan lagi kepada ibu. Dan tolong misalnya ada yang temannya yang belum paham, tolong dibantu untuk menyelesaikan. Ya, Bu. Mulai, ibu. Mulai. Boleh. Tapi kalau itu ada materinya di buku ya. Sini bisa. Coba terima kamu. Sini Pak. Pegang masalahnya. Apa intinya? Iya. Bu, yang foto belum. Oh iya, ini foto. Kelompok 1 mau coba? Ya, silakan. Apa bedanya? Ini yang lebih keras nasi. Ayo, udah Bu, makasih Bu. Kelompok 2 lagi. Kelompok 1 udah di Bu, ke depan Bu. Kami kelompok 1. Iya, itu kelompok 1, ini kelompok 3. 1, 2, mana sih? Gimana sih? Pagi. Udah Bu. Makanya Rifa belum fokus. Mau tepuk fokus dulu? Kita tepuk fokus dulu. Udah tahu kan tepuk fokusnya? Ayo dilihat. Ya. Nah, tepuk fokus. Melihat, mendengar,
Sudah, Bu. Kami sudah siap juga, Bu. Sudah siap. Kelompok 2 juga sudah siap. Oke, nah sekarang Ibu akan meminta anak-anak Ibu untuk menampilkan hasil dari diskusinya ke depan kelas secara bergantian. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1, Bu. Kelompok 3 udah duluan tadi ya. Gantian ya. Kami duluan. Iya, nanti gantian ya. Silakan kelompok 3 bacakan yang bagian satunya ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang KPD ini di soal nomor 1. Nah, saat kamu menepuk tangan keras di depan dinding kelas, suara terdengar lebih nyaring. Mengapa hal itu terjadi? Apa nama peristiwa ini? Bunyi dapat dipantulkan ibu dan teman-teman semua karena bunyi itu memantul dari dinding sehingga terdengar lebih jelas. Udah. Nah, tunggu bentar ya. Nah, tadi kan kelompok 3 sudah menjelaskan tentang terkait permasalahan yang nomor 1. Nah, kira-kira bagaimana nih tanggapan dari kelompok 1 dan 2 terkait dari penyampaian kelompok 3 tadi? Apakah ada yang beda atau bagaimana? Sudah bagus, Bu. Sama jawabannya. Sama? Ada yang berbeda kah untuk dari kelompok 2? Sama. Apa yang sama? Bunyinya dapat dipantulkan. Oh iya, kelompok 1 sama. Bunyinya dapat dipantulkan. Betul. Nah, ya betul ya yang disampaikan oleh kelompok 3 bahwasanya bunyi yang di nomor 1 itu bunyi dapat dipantulkan. Oke. Nah, kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Kelompok 1, Bu. Oke, selanjutnya itu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Rima Muhabila. Saya Rahayu Anggraini. Soal nomor 2, mengapa anak tersebut dapat mendengar ketukan dari jauh? Jelaskan bagaimana gelombang bunyi merambat melalui benda padat seperti meja. Jawabannya adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat. Bunyi dari ketukan merambat melalui meja atau benda padat hingga sampai ke telinga temannya, Bu. Oke. Oke. Boleh. Nah, bentar ya. Nah, tadi kan udah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, gimana nih tanggapan kelompok 2 dan 3 terkait penampilan dari kelompok 1? Jawabannya diberikan sama dengan kelompok 3 itu. Sama, Bu. Karena benda itu dapat merambat ke benda padat. Oh, benda padat. Jadi memang susah betul gitu. Oh, jadi jadi bunyi itu dipantulkan melalui benda padat. Benda padatnya itu meja, Bu. Ya, jadi kan anaknya buka meja ya dia ya. Nah, gimana kelompok 2? Sama. Oke. Fitness, Bu, fitness. Oke, nah kita kasih dulu tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1, makasih ya. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 2 ya. Ada apa-apa Ibu? Baiklah, kami kelompok 2 kami jawab pertanyaan nomor 3. Jadi kan dua kali ini berbeda. Mulai dari botol, mana yang sedang lebih tinggi? Apa hubungan jumlah air dalam botol dan tinggi rendah bunyi yang dihasilkan? Botol yang lebih sedikit airnya suaranya terdengar lebih nyaring daripada yang sedikit airnya, Bu. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh panjang halang udara yang besar. Semakin sedikit maka semakin rendah bunyinya. Oke. Nah, gimana nih tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3 terkait penampilan kelompok 2? Ya, silakan Ibu. Kami ada berbeda sedikit, Bu. Ya, apa sih yang berbeda? Kami nomor A.
katanya bunyi memiliki tinggi dan rendah nada atau yang bisa disebut dengan frekuensi, Bu. Nah, karena ketika volume kecil, Bu, isi airnya itu kecil, maka suaranya itu akan lebih nyaring, Bu. Ya, kalau yang ketika volume airnya itu besar atau lebih banyak isinya, Bu, maka suaranya itu akan Semakin tinggi. bukan, Bu, Semakin kecil, Bu. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, betul ya disampaikan oleh Rifa tadi. Nah, berarti Rifa juga mengamati tadi ada yang berbeda sedikit ya sama kelompoknya tadi. Ya, Bu. Oke. Kalau kelompok satu sama Bu. Sama ini kan? Ini. Baik juga. Ini Bu. Kami dari tadi. Tadi Iya, sama iya. ini. Sudah ya. Nah, sudah ya. Sudah ya kelompok satu dan kelompok dua. Iya, Bu. Nah, terima kasih ya kelompok dua, silakan duduk. Terima kasih dulu waktu banyak. Nah, tadi kan anak Nepo sudah menampilkan semua jawaban terkait pertanyaan yang ada di LKPD kan? Ya, Bu. Nah, itu tuh jawabannya sudah bagus semuanya kan? Betul semuanya. Jadi anak Nepo tadi sudah menyampaikan juga, sudah mempraktekkan juga kan tentang permasalahan yang ada di LKPD sehingga menjawab dengan jawaban yang sangat-sangat baik dan betul semuanya. Mari kita kasih dulu tepuk. Sampiangnya. Sampiang yang mana? Yang sampiang. Tepuk Santia. Sampiang, sampiang, sampiang. Nah, tadi kan kita sudah belajar nih dari awal sampai akhir. Kita tadi sudah selesai mengerjakan LKPD ya. Nah, tadi Ibu sudah mengasih tentang contoh ya seruling dengan kentongan. Sudah anak-anak Ibu sudah mempraktekkan. Yang pertama tadi kan ada di LKPD-nya memukul dinding. Ya, memukul dinding. Nah, yang kedua yaitu ada dengar ya, memukul meja. Yang ketiga yaitu bunyi ini ya, vokal ini ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan. Nah, di situ siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita dari awal sampai akhir nih? Nah, iya, silakan Reza. Jadi Reza simpulkan bahwa pembelajaran hari ini kita belajar mengenal bunyi. Bunyi itu adalah sebuah getaran Ibu ya, di mana sifat-sifat dari bunyi itu yang pertama bunyi itu dapat dipantulkan, kemudian bunyi itu dapat merapat dari beda padat, kemudian bunyi itu memiliki tinggi dan juga rendahnya nada atau yang bisa dikatakan frekuensi Bu. Ya. Kemudian contohnya tadi itu ada bunyi kipas, bunyi suara ibu, dan bunyi dari musik dan lain-lainnya Ibu. Ya, betul ya yang disampaikan Reza tadi. Atau ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini? Oke, nah betul ya yang disampaikan Reza itu bahwasanya bunyi itu terjadi karena adanya getaran. Ya, nah karena ada getaran tersebut sehingga timbullah sebuah bunyi. Ya. Nah, seperti yang disampaikan Reza tadi, sifat-sifat bunyi itu ada 3 yang kita bahas tadi ya. Ya, yang pertama itu ada bahwasanya bunyi itu dapat dipantulkan. Contohnya seperti pengerjaan LKPD kita yang pertama tadi. Nah, contoh yang keduanya yaitu ada yang Merambat dengan beda padat. Ya, dia merambat melalui beda padat. Beda padatnya seperti yang dikatakan Iva tadi yaitu meja. Ya. Nah, yang terakhir yaitu bunyi itu dapat dipantulkan. Ya, ada frekuensinya, ada tinggi rendahnya sesuai dengan ini ya yang kita lihat tadi. Ya, Bu. Nah, jika air yang di dalam tabung itu misalnya rendah terus kita pukul pasti berbeda bunyinya dengan yang airnya banyak ya. Kalau airnya sedikit maka bunyinya tuh semakin keras. Nah, kalau airnya semakin banyak tentu bunyinya semakin kecil. Kecil. Oke. Nah, berarti anak-anak Ibu sudah paham ya terkait materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita udah paham? Berarti nggak ada perlu di
kasih nilai tambahan. Mau? Oke, sekarang lihat yang Ibu tampilkan ya. Karena anak Ibu di sini ada 3 kelompok, Ibu mau ngasih 3 pertanyaan saja, tetapi siapa yang menjawab paling cepat dia dulu ya. Ya, Bu. Nah, kita mulai ya. Ya, Bu. Sudah siap? Siap? Siap, Bu. Oke. Nah, pertanyaan 1. Doni ingin berteriak lebih keras. Biasanya jika Doni ingin berteriak lebih keras, ia akan menggunakan tangan yang dicorongkan di depan mulutnya. Sifat bunyi yang dimanfaatkan Doni dengan mencorongkan tangannya adalah Ibu. Ya, kelompok 3. Dipasungkan, Bu. Yang mana? Pasukan. Nih. Jaya. Ya. Yeay, betul ya, kelompok 3. Kita lanjut. Nah, tentukan mana saja perambatan bunyi melalui cair. Zat cair. Ya, silakan kelompok 1. 1 dan 2 dan 1, Bu. Ada 1. Ya, Bu. Oke. Coba kita cek ya. Yeay, betul. Nah, pertanyaan terakhir untuk kelompok 2. Manakah yang termasuk sumber bunyi kecuali lampu? Kita cek ya. Ya, betul. Ya. Berarti anak-anak Ibu sudah memahami ya pembelajaran kita tadi? Sudah, Bu. Ya, soalnya anak Ibu sudah menjawab pertanyaan di LKPD, sudah menjawab kuis dengan baik dan betul. Nah, sudah semuanya ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apakah anak Ibu sudah memahami bagaimana itu bunyi, konsep bunyi dan sifat-sifatnya? Sudah. Sudah tahu kan? Sudah. Nah, kira-kira gimana nih perasaannya pada hari ini belajar dengan Ibu? Semangat, Bu. Happy. Semangat. Ya, kenapa bisa semangat, Ibu? Karena mukul botol. Mukul botol. Ya. Udah tahu baca baca. Nah, ada nggak yang sulit atau kurang disukai lah dari pembelajaran kita hari ini? Tidak. Ya, semuanya Ibu suka semuanya. Oke. Nah, nampaknya Fala sudah lelah ya? Ya, Bu. Ya. Oke. Nah, tetapi karena Ibu melihat anak Ibu sudah paham terkait materi kita hari ini, itu di LKPD yang Ibu bagikan tadi sudah ada soal 5 buah. Nah, nanti soal itu anak-anak Ibu bawa pada pertemuan kita selanjutnya ya. Ya, Bu. Nah, nanti sebelum kita masuk materi selanjutnya, materi siap bunyi ini, nah kita kan masuk lagi tuh bertiganya kan? Ya, Bu. Nah, sebelum itu Ibu cek dulu apakah anak Ibu benar-benar mengerjakan soal PR ini atau tidak ya. Nah, besoknya dibawa pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Oke. Nah, karena jam istirahat sudah masuk, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Siapa tadi ketua kelasnya? Nah, sekarang coba siapkan terlebih dahulu dan Fala siapkan untuk pulang ya. Ya, Bu. Siap, siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang anak-anak Ibu semuanya. Hati-hati ya. Hati-hati ya di jalan. Hati-hati ya anak-anak Ibu semuanya. Iya.